Sebut surat cinta Cinta. itu adalah surat permintaan keterangan dan Tuh, klarifikasi. klarifikasi. Ikutnya harta istri jadi Iya, kita eh, suaminya juga. masuk ke SPT SPT suami, suami, ya betul, kan? iya. Tapi kalau uang suami masuk ke istri. I, iya. Gitu maksudnya. Bahwa yang mau saya sampaikan poinnya adalah jangan khawatir, gitu loh. Ya, Nah, apa yang tadi saya lanjutin cerita tadi kan. halo teman-teman pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast 914, bincang seru seputar pajak di kanal YouTube KPP Pratama Mataram Timur. Bersama saya Galih. Apa kabar teman-teman pajak pada pagi hari ini? Semoga sehat. Dan kami berharap juga dimanapun teman-teman berada, kondisi juga sehat karena Mataram juga sedang beberapa hari terakhir ini hujan deras. Jadi semoga sehat-sehat di sana. Nah, sebelum berbagi keseruan cerita pajak pada hari ini, bagi teman-teman pajak yang belum subscribe channel YouTube kami, silahkan subscribe di channel YouTube kami, dan jangan lupa juga menyalakan lonceng supaya tetap update terkait dengan cerita-cerita perpajakan saat ini, khususnya dari KPP Pratama Mataram Timur. Nah, pada kali ini kita semua kedatangan tamu narasumber yang luar biasa, yaitu Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian Direktorat Jenderal Pajak. Mari kita sambut Bapak Aim Nur Salim Saleh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Om Swastiastu, salam sehat buat semua sobat, apa namanya tadi disebut? Semeton pajak, Pak. Sobat Semeton pajak. semeton pajak. Iya. Semeton pajak. Semeton itu kayak kawan-kawan ya, rekan-rekan gitu. Sama rekan-rekan. kayak di Bali juga sama, Oh, semeton. Iya. Semeton ya? Iya. Mantap. Ya, selamat datang Pak di KPP Pratama Mataram Timur. Iya, terima Nah, kasih. Mas kami Galih. senang banget kedatangan Bapak di acara atau di podcast kali ini. Ya. Bapak, ini pertama kalinya atau kabar hari ini gimana, Pak? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Kalau ke Lombok sih udah beberapa kali ya. Oke. Tapi di podcast sini baru sekarang. Baru kali ini ya, Pak. Di ruangan yang mungil Ya, tapi bagus ini, keren ini. keren ya, Pak ya. Ya, Mataram punya Mataram ruangan podcast punya kayak gini. podcast seperti ini untuk mensosialisasikan apa namanya kegiatan atau apapun tentang pajak Ya, kan, ke oke, masyarakat. Somaton, Semeton, Pak. semeton, Semeton. semeton. Baik Pak, obrolan kita kali ini itu terkait dengan salah satu dari 3 fungsi pelayanan, yaitu pengawasan perpajakan. Terkait dengan melalui surat yang selama ini kita kirimkan kepada wajib pajak atau bahasanya surat cinta sering disebutnya. Oh gitu, Iya. surat cinta ya. Yang dikirim via pos maupun email. Nah, itu kalau boleh tahu pengawasan perpajakan itu sebenarnya seperti apa, Pak? Pengawasan pajak ya. Jadi gini, semeton pajak semuanya. Sebelumnya saya pengen bercerita terkait dengan pengalaman keluarga saya. Saya dulu kepala kantor KPP Cibenying di Bandung. Oh, di Bandung. Rumah saya di wilayah Cibenying juga. Ya. Gitu. Nah, suatu saat tiba-tiba ada surat datang ke rumah saya, dibuka sama istri saya. Istri saya bilang, langsung telepon ke saya, ayah, ini ada surat dari kantor pajak. Hah? Sama-sama Kaget ya, Pak? Kaget dulu. Surat apa? Surat. Jadi impresi pertama itu kaget dan agak gimana gitu kan, takut gitu kan. Terus pas setelah dibuka itu sama lama-lama saya mikir, loh, kan kepala kantornya saya ya. Terus setelah dibuka, oh ternyata himbauan untuk bayar PBB. Dulu masih PBB. masih ada PBB P2 itu ya, pedesaan perkotaan itu masih dikelola oleh kita. Jadi di situ mengingatkan aja, jika Anda belum bayar pajak PBB maka bayar terakhir bulan September seperti saat sekarang itu, ini gitu kan. Nah, itu first impresi, jangankan untuk masyarakat, ya kan, untuk keluarga pajak sendiri pun kita ngalamin seperti itu, semeton pajak. Jadi memang surat dari kantor pajak itu mengagetkan awalnya Ya, awalnya, Pak. tapi setelah itu dibaca baik-baik dan segala macam,
akhirnya kita bisa sadar, bisa bisa mengerti, bisa paham. Oh, mungkin kita ada sesuatu yang belum dijalankan. Oh, mungkin ada data dan informasi apa yang perlu diklarifikasi. Poinnya adalah itu sama ton pajak ya, Mas Kali segala macam. Jadi salah satu surat yang sekarang sedang rame yang tadi disebut surat cinta. itu adalah surat permintaan keterangan dan klarifikasi. Jadi permintaan dan klarifikasi sama atau himbauan lah misalnya gitu ya. Nah ini sama derajatnya gitu ya. Nah, mungkin pertama diterima oleh masyarakat terkaget-kaget seperti saya dan istri saya kemarin gitu yang ngalamin seperti itu. Tapi setelah dibaca dan diapain, sekarang kita ngerti, mungkin ini adalah himbauan. Oh ini mungkin meminta keterangan saja, benar apa enggak. Katakanlah salah satu contoh, ibu ini baru membeli kendaraan bermotor gitu kan. Kendaraan bermotor di mana gitu. Nah, setelah kendaraan bermotor itu akhirnya informasi atau data beli kendaraan bermotor itu nyampe ke kantor pajak gitu. Nyampainya memang nggak seketika, bisa jadi setahun kemudian gitu ya. Beberapa lama kemudian baru datang informasi itu. Kemudian disampaikan kepada ibu tersebut gitu kan. Izin Bu gitu kan, di suratnya kami memperoleh informasi bahwa ibu membeli sebuah kendaraan bermotor jenis ini dengan harga sekian. Kemudian mungkin saja dicek oleh teman-teman kan, tapi di SPT ibu kayaknya belum disampaikan gitu kan. Suratnya biasanya gitu-begitu. Gitu. Nah ketika nyampe ke ibu tersebut, ibu kan kaget juga awalnya, dari pajak gitu. Pasti impresinya tuh, aduh ada apa nih orang pajak gitu kan. Orang pajak tuh gini lah gitulah, wah ini orangnya pastilah awalnya begitulah impresi pertama gitu ya. Nah terus setelah dibaca, bener apa enggak? Pertanyaannya gitu kan, bener apa enggak tuh beli mobil? Oh ternyata benar, misalnya gitu. Oh iya kok. Nah pertanyaan berikutnya pasti dari Sumatera, tahu dari mana nih orang pajak kan gitu ya. Tahu dari mana nih orang pajak kok tahu gitu. Atau misalnya atau marah-marah, ini nih dealernya nih kacau, masa ngasih informasi bocor misalnya beli ke sana gitu kan. Waduh. Nah, terus yang ketiganya pasti impresinya, oh iya ya kok saya nggak masuk ke pajak, ke SPT tahunan. Kan SPT tahunan saya sama suami gitu kan. Kayak udah sama suami nih gitu kan ya. Bisa jadi begitu kan. Oh sama suami ini gimana uang pajak dan segala macam gitu. Nah ini panggillah suaminya, Pak ini gimana nih udah laporkan apa belum gitu. Misalnya sudah katanya, oh sudah ya udah sudah. Kalau sudah gitu kan. Terkadang kan istri tidak lihat SPT tahunan suaminya. Betul ya sekali. Kan? Saya juga gitu gitu ya. Kita juga gitu kan. Oh ngisi masing-masing aja. Ya Pak ya. Atau istri kalau jadi gabung kan ikutnya harta istri jadi harta suaminya juga masuk ke SPT suami ya betul, kan. Iya. Tapi kalau uang suami masuk ke istri. Iya. Dipegang istri ya Pak. Rekeningnya Pak. Ya jadi nggak perlu takut ya Pak ya kalau misalkan ada dapat surat cinta SP2DK. Betul. Nah ini kan klarifikasi. Pasti kata-katanya juga di surat, manakala atau apabila ibu sudah melaporkan, ya sudah gitu kan. Tapi kalau belum, hubungi kami gitu. Mas Gali sebagai AR hubungi Mas Gali. Nah, kan kadang suka juga ada wajib pajak yang mungkin karena saking takutnya atau tidak pahamnya mungkin Pak. Seringnya sih tidak paham terkait dengan surat cintanya ini, SP2DK ini. Kalau tidak merespon, bagaimana Pak? Nah, kan dari surat itu kita pastikan dulu bahwa surat itu sampai ke yang bersangkutan. Nah, betul. Pastikan dulu sampai ke yang bersangkutan. Jangan misalnya nyampe di katakanlah di sana ada asistennya atau siapa gitu, kagak nyampe nanti gitu kan. Terus kemudian dari situ apakah sudah dibaca atau belum. Kemudian dari situ apakah ada nanti respon gitu kan ya, respon.
Nah, ini kita mengharapkan kepada masyarakat Sumaton Pajak semua bahwa yang mau saya sampaikan poinnya adalah jangan khawatir gitu loh. Ya, Nah, apa yang tadi saya lanjutin cerita tadi kan. Nah, itu setelah tahu gimana situasinya yang disampaikan oleh bersangkutan, segera aja kontak ke Mas Galih misalnya. Di situ kan dihubungi AR Galih nomor sekian segala betul. macam. Pasti Pasti, ada Pak, gitu ada, Pak. kan ya. Nggak mungkin menghubungi orang lain apa segala macam. Jadi ke Sumaton Pajak saya ingatkan kalau urusan pajak hubungi kantor pajak. Ada alamatnya yang jelas. Ini supaya menghindari penipuan ya kan? Atau ada orang-orang pihak-pihak yang memanfaatkan. Betul, iya. Itu poinnya Sumaton Ya. Galih, Mas Galih, Sumaton Pajak, supaya kalau ada urusan dari surat pajak segala macam ketemunya di pajak gitu ya, Iya. sama orang pajak. Nah, memang itu ada waktu rentang waktunya gitu ya. Di situ disebutkan mungkin 14 hari, 14 hari, gitu Pak. ya. 14 hari harus menyampaikan klarifikasi. Manakala lagi kemana segala macam ya, kita masih menunggu itu gitu. Nah, poinnya adalah sesegera mungkin untuk menghubungi petugas pajak. Itu yang lebih ditekankan oleh kita gitu. Nah, setelah menghubungi, ibu tersebut bisa mengklarifikasi, namanya kan Klarifikasi data, Pak. bisa bilang, katakanlah, ya betul itu punya saya itu nyicil atau gimana, ya terserah itu Hibah disampaikan, gitu ya, Pak ya. atau Kasih orang hibah, tua. itu uang bonus dari suami atau apa, nggak apa-apa disampaikan, terus kemudian diklarifikasi, dipastikan. Nah, tadi kalau suaminya dimasukin dalam SPT, alhamdulillah. Tapi kalau belum, nah Ya. baru tindak lanjutnya bagaimana perhubungan dengan AR yang bersangkutan. Ya. Sebaiknya gimana gitu kan. Ya. Artinya dimasukkan ke SPT, kalau SPT di suaminya disebutkan asetnya mobil tersebut gitu ya, Sumaton Pajak. Terus kemudian juga di SPT-nya dibetulkan gitu kan ya. Atas misalnya kalau itu sih katanya dicicil dari penghasilan suami gitu, misalnya gitu ya, suami dicicil ya sudah jelas. Tapi kalau ada penghasilan lain dari situ belum dilaporkan, nah berarti kan ada penghasilan yang belum dilaporkan dalam SPT suaminya. Nah, oleh karena itu ada kekurangan pajak dihitung nanti gitu. Ya, oke, baik. Simpel sebenarnya. Nggak usah takut ya, Pak ya? Nggak usah takut. Ya, jadi tadi Sumaton Pajak penjelasan terkait dengan surat cinta atau SP2DK itu cukup detail nih dari Pak Ayim. Nah, Ya. jadi buat Karena saya pernah jadi AR Mas Galih. Wah, nggak boleh ya. berarti saya bisa di direktur nanti, Pak. Direktur AR Umurnya kayak sekarang. masih cukup, Pak. Ya, jadi buat Sumaton Pajak, jangan takut kalau misalkan dapat SP2DK atau surat cinta. Jadi, kan di dalam SP2DK itu selalu ada tercantum kontak atau nomor telepon dari AR atau atasan AR tersebut. Jadi, silahkan dihubungi kalau mendapatkan surat cintanya ya, Iya, Pak ya. betul. Karena kalau misalkan tidak ditindaklanjuti atau tidak ada tanggapan dari wajib pajak, maka bisa berujung ke proses penyitaan ya, Pak ya. Belakangnya jauh sekali ya, Pak ya, tapi bisa berbahaya, Pak ya, gitu kan. Masih jauh Sumaton Pajak. Jangan nakut-nakutin, ini masih jauh. Tapi intinya jangan takut ya, Pak ya. Ya, karena gini terkadang. Jadi mungkin tadi saya cerita ibu tadi gitu ya. Oh ya. Ibu itu tadi terkaget-kaget kok bisa tahu orang pajak. Nah, saya kasih tahu bahwa sekarang itu di era digital ini, Sumaton Pajak, data dan informasi itu terkumpul. Mau pinjaman dari bank, mau beli rumah, mau beli mobil gitu ya, mau nyimpan uang, investasi, Pak. Itu semua data-data tersebut menyatu sekarang. Banyak ya teman-teman, keluarga terkaget-kaget juga. Loh, kok orang pajak tahu? Kok sekarang orang pajak tahu? Ya itu, karena sekarang dengan kemajuan teknologi, komputer kita udah canggih-canggih, udah komunikasi data itu lancar, sekarang tuh udah jadi satu. Yeah. Nah, udah menjadi satu gitu, itu maka orang pajak jadi bisa tahu data dan informasi itu. Nah, data dan informasi itu kami sampaikan kepada Sumaton Pajak, kita akan sampaikan balik lagi ke masyarakat ini, ke wajib pajak. Betul nggak ini, betul nggak itu? Nah, gitu kan.
Nah, jadi jangan kaget sekarang. Oleh karena itu di kesempatan ini saya loncat dikit nggak Ya, apa-apa, boleh, Pak. bahwa saya mengimbau masyarakat somaton pajak itu isilah SPT dengan benar, nggak usah Ya. disembunyi-sembunyikan lagi. Nanti kalau disembunyikan lagi ketahuan itu lebih rugi Lebih gitu, rugi. ruginya itu bayar denda, Iya, dendanya lebih banyak ya, lebih Pak. banyak Betul, lagi ya. gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kalau diistilahkan kita itu kalau dipajak itu bayarlah pada saat ada uangnya. Kayak kita gaji kita kan dipotong ya, Ya, langsung, Pak. langsung dipotong. Langsung. Kalau nggak dipotong nggak mungkin disetorin ya kan, Iya, nah, gitu. gitu. Sama juga masyarakat juga somaton pajak juga kalau lagi punya uang, oh ini pajaknya bayar dulu pajaknya gitu, jadi beres, kita nggak jadi masalah di kemudian hari. Iya. Gitu. Baik. Tadi kita juga udah tadi kita membahas tentang surat cinta SPDODK, Pak. Ya, ya. Tapi kan juga kita Direktorat Jenderal Pajak juga sedang ada program terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Ya. Nah, itu gimana, Pak? Ayo. Nah, jadi ya itu tadi salah satunya dari penyatuan data dan informasi dari kementerian lembaga. Nah, Ya. jadi pemerintah itu semuanya jadi satu sekarang. Nah, salah satu yang menjadi satu itu kayaknya nomor identitas ini kok di masyarakat Indonesia banyak amat sih gitu kan. Banyak sekali, Kok Pak. banyak, ada NPWP daerah lah, ada NPWP, ada Betul. NIK lah, Iya. ada macam-macam. Di bank juga ada nomor sendiri segala macam. Nah, kemudian dicari dari nomor-nomor itu yang paling esensial nomor mana sih? Nah, ya kan? Ya, betul. Nah, nomor mana yang paling esensial? Nah, semua orang ketika lahir, ketika lahir lah, Lahir, Pak. ketika lahir gitu ya, itu pasti tercantum di dalam apa? Catatan Ya, sipil ya, Pak. catatan sipil Betul. di Dukcapil Iya. itu. Lo kan belum punya ini, NIK-nya kan bapaknya, Iya. gitu kan. Jadi ada urutan keluarganya dimasukin ke situ. Iya. Beda zaman dulu. Zaman dulu nggak ada ya, kadang suka lupa tuh. Dulu nggak diurus akte lahir dan Malah segala kadang macam gitu. tanggal lahir yang tercantum di KTP beda sama aslinya kan, Nah, Pak. misalnya Gitu. seperti Iya. itu ya. Kadang kalau nggak punya akte, nggak punya surat kenal lahir, diujungkan gitu, Lih. Iya, betul. Nah, di 31 Desember. Desember. Nah, gitu. Banyak, Pak, di sini. Kenapa 31 Desember semua? Iya. Karena itu rata-rata nggak punya akte lahir, Iya. nggak punya surat kenal Iya. lahir pada Betul. saat itu. Tapi sekarang dari udah bayi nikah belum Mas Galuh? belum, Pak. Belum. Kesayang sekali. Nah, Iya, menyedihkan misalnya- memang, Pak. Masih meluk guling, Pak. Oh iya, kasihan. Tapi saya doakan supaya segera, Amin. supaya nanti punya kartu keluarga. Saya sudah punya, Pak. Udah Tapi punya ikut kan? orang Ikut tua saya. Nanti kakak sendiri, nah jadi muncul nama istri, nanti kemudian nama anak. Di kakaknya kan ada nicknya Betul. di situ. Nah, dari nicknya itulah kemudian kita bersepakat. Udahlah, nick aja dijadikan sama itu dengan NPWP. Iya. Gitu. Betul. Makanya yang NPWP yang selama ini ada disatuin dengan nick. Jadi muncul jadi satu, Betul. Mas. Nah, itu jadi satu. Jadi yang namanya semua penduduk Indonesia yang punya kartu keluarga itu nantinya akan punya NPWP. Betul. Kapan itu NPWP-nya hidup? Pada saat dia punya penghasilan. Jadi kalau, maaf ya Sumaton agak teknis sedikit, jadi punya NPWP itu punya syarat subjektif dan objektif. Betul, Pak. Ya kan? Ya. Syarat subjektifnya apa? Penduduk Indonesia. Betul. Penduduk Indonesia kelihatan di mana? Dari kakak tadi. Iya. Berarti syarat subjektifnya sudah, gitu ya. Syarat objektifnya apa? Punya penghasilan. Nah, ketika punya penghasilan nggak usah nyari-nyari lagi, udah langsung bunyi teng. Misalnya anak kita baru bekerja misalnya, kan diminta NPWP-nya. Mana Iya. NPWP? Nah, itu nick-nya. Nick dari Iya, sudah bisa, Pak, Sudah ya. bisa Jadi nggak langsung. perlu lagi ya, Pak, Nggak gitu. perlu Pak. lagi ngurus ke kantor pajak. atau Iya, ke bahkan kantor sekarang segala macam. ngurus NPWP pun nggak perlu ke kantor pajak kan, Pak. Betul, Online aja udah betul. bisa. Jadi gitu. intinya adalah pemadanan disebut NIK dan NPWP itu maksudnya untuk meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Ya. Sehingga jadi kalau bayar pajaknya lagi nggak usah repot-repot. Kadang NPWP belum. iya, lupa kadang saya aja yang AR saya nggak hafal NPWP saya, Pak. Nah, Jadi itu dia. lebih hafalnya NIK kan. NIK. Jadi kalau ada perlu apa-apa tinggal masukin NIK-nya aja ya, Pak, ya. Masukin NIK udah Betul. kelihatan NPWP-nya Iya, sama gitu. betul. Iya. Jadi Gitu. bagi semeton pajak tadi juga barusan dijelaskan terkait dengan pemadanan NIK dan NPWP. Jadi
tidak perlu langsung datang ke kantor pajak ya Pak ya. Tidak perlu. Jadi Semeton Pajak bisa mengupdate atau memperbaharui NIK dan NPWP di akun masing-masing DJP online, atau juga bisa mengakses atau misalkan bingung juga nih mengganti atau merubah atau memperbarui di DJP online masing-masing, bisa menghubungi masing-masing AR atau Ya. penyuluh yang ada di KPP Pratama Mataram Timur. Ya. Bisa melalui datang langsung atau juga melalui sosial media kami. Di Twitter itu ada di @pajakmatim, sedangkan di Instagram bisa menghubungi atau bisa langsung mengakses ke @pajakmataramtimur, atau juga di Berugak Matim, yaitu di pajakmatim.info. Jadi banyak sekali cara untuk memperbaharui NIK dan NPWP-nya itu, Pak, bisa Betul. sendiri atau bisa ke kami langsung Iya, petugas-petugasnya. Nah, jadi Semeton Pajak tadi di podcast kita sudah membahas dua hal, yaitu surat cinta atau SP2DK, bagaimana menanggapinya, dan juga tentang pemadanan NIK dan NPWP. Jadi semoga apa yang tadi Bapak Aim jelaskan bisa menambah pengetahuan, atau bisa paling tidak cukup membuat wajib pajak tidak terlalu khawatir ya Pak ya, Betul, terkait dengan betul, hal-hal nggak usah tersebut ya Pak. khawatir, Jadi ya. bisa hubungi dengan kami langsung, karena kami juga sekarang sudah bisa diakses juga lewat berbagai macam hal dengan teknologi itu ya Pak ya. Betul. Baik. Teknologi. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Aim untuk Ya. pagi hari ini Sama-sama. atas obrolan di podcast 914. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya, Ya, sudah sama-sama. bersempat untuk sempat berkunjung kepada kami. Jadi sekali lagi Saya terima pengen kasih. closing Apa, Pak? statement. Boleh Pak. Buat Semeton Pajak, pertama saya ucapkan terima kasih selama ini sudah menjadi wajib pajak warga negara yang baik dengan menyampaikan SPT-nya atau juga sudah membayar pajak. Yang kita pengen sampaikan kepada Semeton Pajak bahwa pajak ini adalah kewajiban warga negara, penduduk pajak. Kewajiban warga negara itu dua, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang satu bayar pajak sebagai iuran negara, yang kedua bela negara, manakala kalau perang. Nah, alhamdulillah kita nggak dalam kondisi perang. Oleh karena itu, satu-satunya kewajiban kita itu adalah membayar pajak manakala kita punya penghasilan. Nah, oleh karena itu, kami Direktorat Jenderal Pajak atas mewakili pemerintah itu selalu berusaha untuk memperbaiki layanan perpajakan. Nah, di salah satu layanan perpajakan ada channelingnya juga, seperti yang disebutkan oleh Mas Galih tadi, gitu ya. Nah, di samping itu juga lebih penting lagi ada kemauan dari teman-teman Semeton Pajak untuk membayar pajak. Kalau ada yang nakal-nakal, kasih tahu kita. Ya, sebagian besar mungkin ada yang nakal, tapi banyaknya nggak ada yang nakal. Sudah semakin baik kita. Oleh karena itu jangan ragu jika ada permintaan, ada surat cinta tadi. Betul, Pak. Disampaikan, jangan ragu, jangan berpikiran suzon gitu ya. Datang aja, coba hubungi, kontak ke channeling yang tadi, atau juga datangi langsung. Atau kalau perlu ke kepala kantornya, Ibu cantik namanya, Ibu Item gitu. Welcome, datang, bahkan dikasih kopi. Nah, untuk menyeduh, saya sudah mengalaminya tadi pagi. Oleh karena itu, saya mengajak Semeton Pajak, penuhilah satu kewajiban itu. Untuk selebihnya, mari kita membangun bangsa kita ini dengan uang dari kita, dengan uang setoran pajak dari kita semua. Mudah-mudahan kita semakin makmur dan Indonesia semakin jaya. Begitu Mas. Mantap. Keren banget ya. Iya. Udah cocok Pak jadi host podcast pengganti Deddy Kobuser Lu mungkin Pak. gimana sih? Baik, itu tadi Semeton Pajak bincang kita pada pagi hari ini di podcast 914. Sekali lagi, kami mengingatkan apabila ada pertanyaan terkait perpajakan atau ingin tahu tentang update yang terbaru tentang perpajakan, bisa akses ke akun Twitter kami di @pajakmatim atau langsung ke Instagram kami di @pajakmataramtimur. Jangan lupa di-follow juga supaya nggak ketinggalan informasi tentang perpajakan. Dan saya ingatkan kembali bahwa seluruh bentuk layanan perpajakan adalah gratis. Alias tidak dipungut biaya ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi kalau ada yang minta-minta, Jangan. laporkan. Kayak Gitu. misalnya ada NPWP bayar sekian. Wah, itu nggak jangan. ada Pak. Udah dari zaman saya Ini masuk udah gratis Pak. Iya, Gitu. makanya. Ya, Suka jadi ada aja orang. ya, jadi sekali lagi semua layanan adalah gratis. Jadi sekian dari kami, saya hostnya Galih dan juga narasumber yang luar biasa Bapak Aim. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama. Mohon izin undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast 914.
bincang seru seputar pajak. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Baik. Love Lombok. Oh.